Selamat pagi. Jadi hari ini aku sepedaan, rencananya mau ke Benteng Sumbaopo, salah satu tempat yang dulunya populer. Oke, nah ini kita ada di jembatan di Tanggul Patompo menuju ke Benteng Sumbaopo. Dan ini kita sudah masuk ke area Benteng Sumbaopo-nya. Kita menuju ke sini dulu. Jadi suasana pertama masuk ke Benteng Sumbaopo yang sekarang ini ya. Jalannya lumayan bergetar. Kalau di sini tuh jalannya paving block ya. Jadi kalau kita lewat sepeda atau naik motor kayak goyang banget ya lah. Kita mulai masuk ini di gerbangnya. Kalau tadi itu ya areanya ya, area masuknya. Sekarang ini baru mau masuk di gerbang Benteng Sumbaopo-nya. Oke, jadi ya di gerbangnya. Oke, kita berhenti di sini dulu kali ya. Dari gerbangnya ini ada benteng-bentengnya ya. Banyak pohon besar dan ini maps-nya, notasi gambar. Di situ ada semacam perkenalan untuk mengenal Benteng Sumbaopo ini. Benteng Sumbaopo, bandar transit di kawasan timur Nusantara. Ini gambaran Benteng Sumbaopo dulunya ya. Nah, ini adalah guide mapnya yang mungkin yang sudah diperbarui. Dari sini ada beberapa tempat. Tuh ada, kita sekarang ada di A, entrance, pintu masuk. Nah, seperti yang dilihat di layar, ini adalah salah satu rumah adat yang sudah terbengkalai ya. Sepertinya ini rumah adat Mamasa. Rumah adat Mamasa itu bentuknya mirip sekali dengan rumah adat Toraja. Jadi mungkin ini dibangun saat Mamasa masih menjadi bagian dari Sulawesi Selatan gitu ya. Sekarang kan Mamasa menjadi bagian dari Sulawesi Barat. Nah, di sini ada rumah adat Bugis. Tuh. Ya masih bagus ya, walaupun ditumbuhi banyak rumput. Nah, di sebelahnya ada rumah adat Toraja. Nah, tapi kalau diperhatikan juga ini rumah Torajanya sudah mulai terbengkalai. Nah, di sana tuh tinggal badan rumahnya, atapnya sudah tidak ada. Terus ini alang atau lumbung masih lumayan bagus. Terus yang sebelahnya ini sudah rusak. Tuh. Ada rumah adatnya yang masih lumayan bagus yang sebelah sana. Sekitar 2 tahun yang lalu kami membuat video di sini dan ini masih belum terlalu rusak, tapi bayarnya itu sekitar 100.000 untuk satu rumah adat. Nah, dari rumah adat Toraja kita jalan beberapa meter, kemudian di sebelah kanan ada rumah adat Luwu. Kalau bisa dibilang rumah adat Luwu ini salah satu rumah adat yang masih terjaga sampai sekarang. Oke, kita lanjut dulu. Sebelah sini ada taman-taman. Dulunya ini ada kayak wahana untuk outdoor, untuk outbound, cuma sekarang sudah tidak kelihatan. Oke, ini tadi rumah adat Luwu. Itu masih kelihatan sangat bagus. Ada orang dalam sementara cuci motor.
Nah, kalau ini ada rumah adat Bulukumba, masih lumayan bagus juga. Banyak rumput-rumput yang tumbuh di sebelahnya aja. Tapi kalau mau dibilang ini salah satu rumah adat yang masih kelihatan bagus ya. Di sana ada tempat parkir motornya yang kelola. Kalau di sebelah sana ada rumah adat Luwu. Nah, di sebelahnya sini masih tempat-tempat yang biasa ditempati untuk outbound, tapi sekarang lumayan terbengkalai juga. Dan di sebelahnya ada rumah adat apa ini? Rumah adat Copeng. Jadi aku itu kadang susah membedakan rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan ini. Selain rumah adat Toraja, menurutku hampir sama semua, jadi susah aku bedakan. Oke, kita lanjut. Di sini ada warung-warung. Terus ada masjid di sini. Terus ini adalah Baruga. Dengan lapangannya lumayan luas. Baruga Sumba Opu. Ini lumayan luas ya. Bangunannya ada di sebelah sana, ada di sebelah sini. Tuh. Ini tersambung. Jadi salah satu tempat yang masih populer untuk pengambilan video atau syuting di sini itu ada di depan Baruga Sumba Opu. Di bagian sini biasanya ditempati orang-orang untuk syuting tari-tarian. Atau syutingnya lain-lainnya. Terus sekitarnya ini ada warung-warung, tapi sekarang mungkin karena lagi bulan puasa jadi pada tutup kantin-kantinnya. Dan sayangnya juga di sini kebersihan tidak terlalu terjaga, gitu, banyak sampah-sampah yang bertebaran di mana-mana. Nah, dari Baruga sini, terus di sebelah kirinya Baruga itu ada pos pengamanan, pos keamanan ya, pengamanan. Oke. Dan ada Museum Karangyepat Tingalloang. Museum Karangyepat Tingalloang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, ini dia museumnya. Oke, sekarang ada di depan museum. Ini di sini ada meriam perang. Tapi karena sekarang hari Minggu jadi tutup ya. Gak tahu juga kalau hari-hari biasa apakah tetap buka atau tutup. Karena sudah jarang kesini sih kalau hari kantor. Nah, kalau dipikir-pikir ini sudah lumayan manajemen sampahnya lumayan bagus ya. Walaupun di sini masih banyak sampah bertebaran, tapi di sini manajemen sampah sudah mulai bagus karena ada pembagian sampah itu sudah disesuaikan. Cuma isinya juga masih tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ada sampah kering, organik, dan basah. Nah, di sini ada nama-nama bulan yang digunakan di Sulawesi Selatan pada zaman dulu. Oke, dari museum kita lanjut di bagian sebelah sananya. Kita terus ya. Oke, jadi ini masih ada beberapa rumah adat yang ada di sebelah bagian sana.
setelah museum ya, karena jalan sampai di museum itu ya jalannya lumayan agak besar, sementara yang masuk sini tuh lumayan kecil gitu. Semuanya di sini segar karena hijau. Nah, kalau ini adalah rumah adat Mandar, sangat-sangat besar. Ini dia, rumah adat Mandar. Dan di atas ini sangat lapang ya. Rumah adat Mandar ini hampir mirip sama rumah-rumah adat yang lain di Sulawesi Selatan. Kayak rumah adat Luwu, Bulukumba, hampir mirip. Jadi aku yang bukan dari suku Bugis Makassar itu susah membedakan rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat gitu ya, karena mirip-mirip semua. Biasanya ada kayak untuk tengah-tengahnya kayak ada anakan-anakan kayak gini ya, ada anak-anakan rumahnya untuk masuk ke rumah apa namanya, rumah pokoknya, rumah badan rumahnya yang utamanya gitu. Terus di sebelah sini yang banyak orangnya ini ada rumah adat Kajang. Kajang. Kalau ini masih rumah adat Mandar ya. Ini bagian belakangnya. Ibaratnya ini semacam dapurnya gitu. Yang ini dihubungkan sama ada jembatan-jembatan kecil kayak gini. Terus selanjutnya ini ada petunjuknya ke rumah adat Majene, rumah adat Mamuju, panggung terbuka. Oke, kita lanjut ke sebelah sini ya, lihat rumah adat Mamuju. Ups. Jalan di sini lumayan berkelok-kelok. Oke. Kita parkir sepeda dulu di sini. Jadi ini adalah rumah adat Majene. Oh, Majene. Nah, ini kalau dibandingkan dengan rumah adat Mandar, rumah adat Majene ini jauh lebih kompak kalau yang di sini ya. Mungkin ya nggak tahu di aslinya bagaimana, tapi ini lebih kompak daripada rumah adat Mandar yang ada di sini tuh lumayan besar. Ini bagian dapurnya aja nih. Badannya ada di sana yang besar tadi. Terus kalau rumah adat Majene yang ini, nah, kelihatan suasananya sangat asri, dikelilingi rawa-rawa di sekelilingnya. Terus ada pohon kelapa mengelilingi rumahnya, jadi asri banget ya, menandakan suasana yang syahdu di daerah pedesaan. Suasana kayak betul-betul ada di pedesaan karena ada peternak. Dengan rumah adat yang konsepnya asri, betul-betul berasa ada di kampung yang sebenarnya. Oke, dari rumah adat Majene, kemudian kita bergeser ke sini, rumah adat Mamuju. Nih, betul-betul ada di tengah rawa-rawa ya. Tapi ini sepertinya ada penghuninya ya. Nah, ini ada bantal yang sementara dijemur. Rumah adat Mamuju, yang mana Mamuju ini juga sudah menjadi bagian dari Sulawesi Barat ya, sudah terpisah dari Sulawesi Selatan. Dan ini campuran antara tembok dan kayu ya. Tangganya ini sudah ditembok, sementara atasnya itu kayu, masih rumah panggung. Dan seperti biasa hampir mirip ya dengan rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan lainnya. Terus yang di sebelah sana itu bagian belakangnya kayaknya rumah adat Makassar ya ini. Tapi nanti kita ke sana, nanti kita akan lewat di sana, ke sana. Ini karena ini bagian belakangnya yang rawa-rawa ini, yang mana depannya juga ini rumah adat Mamuju.
Oke, dari rumah adat Majene dan Mamuju kita lanjut ke rumah adat berikutnya. Oh. Selanjutnya ini ada rumah adat Ujung Pandang. Tuh. Kita lihat. Dan ini salah satu rumah adat yang paling bersih dan paling terawat di Benteng Sumba Opu. Nih, kalau dari segi ukurannya lebih kecil dari rumah adat Mandar, tapi dari segi kebersihan di sini jauh lebih bersih rumah adat Ujung Pandangnya, lebih bersih dan lebih terawat. Rumah adat Ujung Pandang. Nah, ini juga ada baruganya tersendiri. Tuh, Baruga Labirina. Jadi kalau ada kegiatan di sini bisa berkegiatan melaksanakan event di sini. Event. Terus tanaman-tanamannya juga begitu terjaga ya. Tanaman hiasnya kayak begini, kelapa-kelapa hias. Gak tau nama asli dari tanaman ini ya, tapi kelapa hias ya bukannya. Ini kelapa atau apa? Oke. Detailnya tanaman hias lah ya. Tanaman hiasnya sangat terawat. Nih. Jadi mungkin karena dikelola sama pemerintah Kota Makassar, makanya masih terawat karena dekat ya. Untuk perawatannya sendiri itu akses untuk ke sini itu sangat dekat, jadi masih terjangkau. Sementara kalau rumah adat yang lain untuk mau ke sini mungkin ya entahlah bagaimana ya. Gak tahu bagaimana manajemennya di sini. Ya jelas kalau diperhatikan ini rumah adat Ujung Pandang ini yang paling bagus, yang paling bersih dan paling tertata sejauh ini sampai sekarang ini, dibanding rumah adat yang lain yang sudah mulai bahkan mulai banyak yang roboh gitu. Kalau ya di sebelah ini adalah panggung terbuka, open stage. Ini juga sudah mulai kelihatan terbengkalai itu pagar-pagarnya. Terus ini kita nggak bisa masuk ya karena di pagar ya, dihalangnya. Ini nggak tahu ini masih dipakai atau bagaimana ya. Soalnya kayak ya betul-betul kayak terbengkalai gitu. Kurang tahu event-event apa yang digunakan, event-event apa yang dilaksanakan di sini maksudnya. Padahal ya kalau menurutku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini kalau mau maju di sini wisatanya bisa dijadikan di sini salah satu atau suatu kegiatan yang bisa dilaksanakan di sini biar ini jadi lebih tertata lagi pastinya. Dan juga banyak orang yang mungkin akan mengetahui dan berkunjung ke sini, terutama untuk yang orang-orang yang belum tahu ya, atau yang belum terlalu familiar dengan Benteng Sumba Opu ini. Nah, dari panggung terbuka terus lanjut di sebelah kanan ini ada rumah adat Goa. Nih rumah adat Goa. Nah, lihat suasananya di rumah adat Goa ini bagaimana sekarang. Dan masih bentukannya masih sama ya dengan rumah adat yang lain. Ini
Tapi ini juga sudah mulai terbengkalai guys, tuh atap-atapnya sudah mulai pada lapuk dan hilang. Ini juga bagian-bagiannya sudah lapuk-lapuk semua, belum ada pemugaran gitu. Sementara kalau rumah damkasanya tadi itu yang ini, sepertinya ini tetap dipugarkan, kan beda kan. Di rumah adat goa, karena ini terbuka, jadi mari kita coba untuk naik. Wah, sepertinya ada orangnya ya. Berapa sih? Ini rumah adat goa. Oke, jadi ini kondisi di rumah adat goa ini. Mulai betul-betul mulai lapuk ya. Tenda-tenda dipasang ini. Tuh, atapnya pun sudah bolong-bolong. Nah, kalau untuk sekitarnya ini banyak pohon pisang di depan rumah adat goa ini. Ini rumah adat goa, terus di sebelah sini tanah kosong banyak ya. Terus di samping-sampingnya, di sebelah depan-depannya ini ada pohon pisang yang banyak. Terus ada ini, kayak rumah-rumah kecil. Apa ini kantin atau bagaimana ya? Kurang paham apa ini. Yang jelas di tertulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Benteng Sumbawa. Nah, setelah dari rumah adat ujung pandangan goa ini, kita akan sampai ke ujung. Ini ada di sebelah kanan saya, ini di sebelah kananku ada bentengnya sendiri. Terus sampai di apa ini ya? Kurang tahu. Ini kita akan lihat apa sebenarnya di sini. Ini kita sudah mentok di sebelah sini. Oke, ini tadi yang rumah adat goa sebelah sana. Ini benteng-bentengnya. Oke, kita akan naik ke sini ya, bangunan ini. Ini seperti ada bangunan, ada gedung kecil-kecil di sini. Nggak tahu ini apa. Tapi sepertinya ini ditutupi, tertutup ya. Ini atapnya juga sudah apa namanya, lap bolong-bolong sini.
Nah kalau sebelah sana itu ini sudah sungai Jeknek Berang. Oh di bawah juga ada kuburan. Ini sepertinya kuburan di bawahnya. Oke ya kuburan. Gak tahu ini kuburan siapa ya. Nah ini bentengnya. Sebelahnya ini yang bagian luarnya benteng, dan ini bagian dalamnya benteng. Oke. Kita balik. Itu ada juga orang datang pakai mobil. Jadi ini ujung dari pintu masuk dari benteng Somba-Opo. Kalau dilihat-lihat di sini itu masih terawat ya, rumput-rumputnya pun masih konsisten ini di apa namanya dipotong. Ini tanaman-tanaman hiasnya juga masih tertata rapi gitu, jadi masih sangat terjaga. Kalau yang ini cuman yang mungkin perlu dipugarkan adalah yang ini ya. Padahal ini mungkin dibilang ikon ya, ikon di benteng Somba-Opo juga. Oke, dan sekarang sudah jam 9, sudah kurang lebih 2 jam di sini. Aku mau balik dulu. Tapi jalannya sini kalau untuk naik sepeda betul-betul sangat mengguncang. Tuh kan. Hampir jatuh lagi. Oke. Waduh. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya, dan jika kalian mau aku bikin vlog di salah satu tempat yang pengen kalian ketahui di Makassar, boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Thank you for watching and see you in the next video.